Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-29 yang mana sekarang kita sepertinya sedang deg-degan apakah 1 Syawal jatuh di esok hari atau di lusa. Terutama yang ibu-ibu pasti yang deg-degan karena urusannya sama dapur ya Pak Ustadz ya. Tema hari ini adalah ad-din al-mu'amalah atau dalam bahasa Indonesia adalah agama adalah interaksi. Apa maksudnya agama adalah interaksi? Nanti akan dipaparkan lebih lanjut oleh Pak Ustadz Syarifin, tapi sebelumnya kita dengarkan tilawah dari Ustadz Imam, surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133 sampai dengan 136. Ya, tafadhol Ustadz Imam. Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya bacakan tafsir dari surat Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah baik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman. Baik, demikian tafsir dari surat Ali Imran. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Ustadz Syarudin untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, Kirunu Anatama yang saya cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di kesempatan kajian dan silaturahim virtual ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah karena diberikan kesempatan. Berharap besar apa yang kita lakukan di hari ini, sebelumnya dan yang akan datang nanti, dimasukkan oleh Allah sebagai ungkapan rasa kebersyukuran yang akan membuahkan hasil terbukanya pintu nikmat Allah lainnya. Sebagaimana Allah menjanjikan dalam Al-Quran, jika kalian bersyukur, niscaya kami akan menambahkan nikmat dan anugerah itu kembali. Dan kita yakin sepenuh hati, Allah tidak pernah mengingkari apa yang pernah Dia janjikan. Shalawat beriringan dengan salam, kita pun berharap Allah melimpahkan, mencurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan dengan asa yang tidak pernah terbendung untuk satu masa kelak di hari kiamat, Allah mempertemukan kita dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang dijanjikannya. Mudah-mudahan pula salawat kita ketika melaksanakan sholat ataupun di luar sholat, atau bahkan ketika kita dulu berkunjung ke makam Rasul di raudhahnya, kemudian berjalan keluar menuju Baqi, melintasi makam Rasul sambil membaca salawat dan salam kepada beliau, kiranya salawat tersebut menjadi saksi kecintaan kita kepada Nabi dan sekaligus yang akan mengantarkan pertemuan besar di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu yang saya hormati, para perminsyar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun yang lalu Nabi pernah bersabda sangat singkat menjelaskan tentang keagamaan itu. Ungkapan Nabi yang demikian singkat itu adalah ad-din al-muamalah. Ketika ada sahabat yang bertanya tentang apa agama tersebut, ma huwa din? Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang cukup singkat namun padat. Ad-din al-muamalah. Agama itu adalah interaksi. Nah, ungkapan Nabi itulah yang kemudian menjadi judul ataupun diskusi kita di kesempatan sore hari ini, atau bahkan renungan kita di hari ini. Nabi menyebutkan begitu ringkasnya ketika ada sahabat yang bertanya tentang definisi agama. Tidak bertele-tele Nabi menyebutkannya. Ma huwa din? Apa agama itu ya Rasulullah? Ad-din al-muamalah. Agama itu adalah sebuah interaksi. Maka kalau gitu keberagamaan kita adalah sebuah interaksi. Dan interaksi itu tidak hanya sedikit. Paling tidak ada 2 interaksi minimal, kalau tidak mau dikatakan lebih dari itu. Interaksi kita kepada Allah dan interaksi kita kepada lingkungan, itulah keagamaan. Yang kemudian populer diungkapkan dengan sebuah istilah hablum minallah dan hablum minannas. Bukankah itu namanya interaksi? Keberagaman itu adalah hubungan baik si orang yang beragama dengan Allah yang menciptakan. Yang kedua, hubungan baik seorang yang beragama dengan lingkungan. Lingkungan bisa jadi dengan diri kita sendiri, lingkungan bisa jadi dengan orang lain, lingkungan bisa jadi dengan alam semesta. Nah, semakin baik seseorang
berinteraksi dengan Allah, dengan lingkungan, maka semakin baiklah orang itu. Tapi tolong dicatat bahwa ketika seorang berinteraksi buruk, baik dengan Allah kah itu atau dengan lingkungan? Bagus dengan Allah, buruk dengan lingkungan. Atau baik dengan lingkungan tapi buruk dengan Allah. Maka dipastikan keberagaman orang itu tidak baik. Orang yang melulu ibadah kepada Allah dengan menafikan lingkungannya, mengabaikan lingkungannya, bahkan boleh jadi ungkapannya adalah cacian dan makian kepada Allah orang lain, atau penuh dengan kebencian. Maka hubungan tersebut pun tidak dibenarkan oleh agama ini. Bagus kita kepada Allah, tetap bagus kepada lingkungan. Begitulah kaidah ad-din al-mu'amalah. Bahkan perlu pula dicatat bahwa seringkali ibadah kita yang mahdoh kepada Allah, langsung kepada Allah itu, tersangkut bahkan hancur lebur binasa ibadah tersebut hanya disebabkan karena faktor kita buruk kepada lingkungan. Saya sering cerita ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, khususnya ketika manasik atau dalam pelaksanaan ketika hendak kita berwukuf ke Arafah. Seringkali pembekalan saya ketika melaksanakan ibadah haji atau sebelumnya wukuf ke Arafah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melaksanakan ibadah haji bareng dengan saya, kemudian Natama ini, kemudian kita melakukan sebuah upaya untuk membersihkan diri sebelum besok berangkat menuju Arafah. Saya ceramah dan memberitahukan betapa Nabi SAW dulu 1400 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Ramadan seperti kita ini. Dan ini lebih tepat saya sampaikan di kesempatan hari ini. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW pernah khutbah Jumat di Jumat terakhir. Kalau memang hari Lebaran kita Kamis, Jumat kemarin tanggal 7. Kalau memang Rebo besok ya sudahlah. Kalau memang pemerintah menunjukkan adanya hilal dan terlihat ya Lebaran besok. Persoalan opor ayam, kemudian persoalan semur yang belum matang, itu bisa kita begadang nanti malam gitu. Nah, tapi Lebaran yang pasti diharapkan untuk makan. Yang jelas hari Jumat terakhir Nabi SAW itu melaksanakan ibadah saum Ramadan. Jumat hari terakhir. Beliau khutbah. Ketika beliau khutbah, naiklah tangga. Karena memang kita pun melihat di Madinah, tempat Nabi berkhutbah itu naik ke tangga. Gitu. Nah, pada saat Nabi melaksanakan atau naik ke tangga tersebutlah, begitu Nabi diri dan kemudian naik ke atas tangga, satu demi satu anak tangga dilewati oleh Nabi SAW. Kaki kanannya seperti terbiasa beliau mengayunkan kaki, maka kaki kanan pun diangkat menginjakkan tangga pertama. Maka pada saat itulah sahabat semuanya ataupun yang paling di depan mendengar Nabi SAW mengatakan amin. Kemudian kaki kirinya menginjak anak tangga yang kedua, amin. Kaki kanannya menginjak anak yang ketiga, lagi-lagi beliau bilang amin, begitu. Nah, sahabat yang di bawah ini bingung. Bingungnya mereka saling menengok kanan, nengok kiri, adakah orang yang berdoa yang pantas untuk diaminkan pada saat ini? Nggak ada satupun yang berdoa. Adakah kemudian Nabi SAW itu berdoa sehingga beliau mengaminkan? Itu pun tidak terdengar, hanya sekedar aminnya saja yang terdengar. Selesai jadi pertanyaan para sahabat, sehingga sholat itu dilaksanakan atau Jumatan dilanjutkan. Selesai Nabi berkhutbah, selesai beliau melaksanakan sholat, kemudian terbiasa Nabi bercengkrama ataupun sekedar berbicara dengan para sahabatnya. Ketika itulah beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Sementara kami tidak pernah mendengar ada di antara kita yang membaca doa yang patut untuk diaminkan. Kita juga tidak melihat engkau membaca doa yang patut untuk diaminkan. Gerangan apa ya Rasul? Engkau membaca amin sampai 3 kali? Adakah sesuatu yang istimewa? Begitu tanya sahabat kepada Nabi SAW. Maka beliau bilang, barusan Jibril itu datang kepadaku pada saat aku naik anak tangga yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, aku akan berdoa aminkan doa ini. Maka aku aminkan doanya. Doa apa itu ya Rasul? Maka Nabi bilang, pertama, jangan pernah engkau terima amal ibadah puasanya dan ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Aku jawab, amin. Kedua, jangan engkau terima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Aku jawab, amin. Ketiga, Jibril pun berkata, jangan kau terima amal ibadah puasanya orang muslim yang tidak bertegur sapa dengan seorang muslim lainnya. Amin, aku bilang begitu. Nah, rupanya kita bisa melihat
bukankah amaliyah puasa kita yang khusus kepada Allah sebagaimana di awal-awal pengajian ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa ibadah puasa ini kan kata Nabi dalam hadis qudsinya as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan menilai ibadah puasa ini. Jadi ibadah puasa kita itu betul-betul mahdoh kepada Allah itu. Dan mahdoh kepada Allah ini rupanya tersandung dengan persoalan 3 tadi. Ibadah yang bagus kita kepada Allah itu jangan kau pernah terima ketika ada seorang anak durhaka kepada orang tua. Jangan kau pernah terima ketika ada seorang istri yang durhaka kepada suami. Jangan kau pernah terima andai kata ada tetangga yang tidak bertegur sapa kepada tetangganya. Bukankah kita bisa berkata bahwa ibadah puasa kita ini yang mahdoh kepada Allah bisa tersandung dengan persoalan-persoalan antar orang lain? Gitu. Bisa jadi tidak diterima hanya disebabkan karena persoalan dengan orang lain. Bukankah anak yang durhaka kepada orang tuanya, dikata Nabi, kata malaikat Jibril, jangan kau terima amal ibadah puasanya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan, rasanya mustahil kalau tidak terkabulkan. Wong Jibril yang doa, Nabi Muhammad yang mengaminkannya. Rasanya mustahil kalau doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa sih ketika ibadah puasa ini dikaitkan dengan anak dengan orang tua gitu? Kenapa awalnya anak kepada orang tua ketika dia tidak baik kepada orang tuanya jangan terima amal ibadah puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya? Kenapa sih? Kalau mungkin kita belum memiliki keturunan, rasanya susah untuk mendapatkan hal seperti ini sebagai sebuah jawaban. Kenapa? Karena feelingnya ataupun kenyataannya belum bisa kita terima. Gitu. Tetapi kalau seandainya kita sudah menjadi orang tua, maka saya yakin siapapun yang menjadi orang tua ini akan sadar dan bahkan akan mengiyakan ungkapan Nabi tersebut. Iyalah kalau seandainya ada orang yang pada saat orang tersebut durhaka kepada kedua orang tuanya, maka bukankah kita ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah disebabkan karena guru ibadah puasa kita adalah orang tua, gitu. Maka wajar tidak diterima. Kalau ternyata tidak diterima pula amal ibadah puasa seorang istri yang durhaka kepada suaminya, lebih disebabkan karena inilah hubungan kedekatan antar manusia, gitu. Nah, kemudian kalau seandainya tetangga dengan tetangganya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasanya disebabkan karena hubungan buruknya dengan tetangganya, bukankah ini namanya ibadah hati yang tidak mungkin menyebabkan kita baik pada saat kita melaksanakan ibadah puasa itu sendiri? Nah, bukankah itu gitu. Jadi ad-din al-muamalah ini adalah agama itu sebuah proses interaksi. Baiknya berhubungan kepada Allah, tidak dibilang baik andal kita buruk dengan kehidupan manusia. Sampai-sampai saya ulang tadi, anak durhaka kepada kedua orang tua tidak diterima. Memang kenyataannya kita ini pasti jadi anak belum tentu jadi orang tua. Kita ini semua pasti jadi anak jadi orang tua itu. Tapi belum tentu kita menjadi orang tua. Dan guru orang yang mengajarkan ibadah puasa kita itu orang tua. Bukan guru yang lain. Ibu bapak tidak bisa ngaji, baca Quran. Saya pikir datanglah ke rumah Ustadz Imam ini. Belum bisa mengajarkan. Mulai dari panjang, pendek, ikhfa, idgham, dan segala macamnya. Karena beliau piawai mengajarkan itu. Andai kata ibu tidak bisa mungkin melaksanakan sholat, datanglah ke rumah Ustadz yang ngerti hukum fikih, bisa diajarkan. Belajar fikih lewat ustadz, belajar tajwid lewat ustadz. Tapi kalau belajar puasa, bukankah orang tua kita sendiri yang mengajarkan guru pertamanya? Saya kalau seandainya ada orang lain datang, Ustadz, anak saya nggak bisa sholat, tolong ngaji ya. Di rumah saya ada pengajian kitab kuning, itu ngajarin anak-anak. Terus kemudian saya pasang di WA, akhirnya ada beberapa, bisa nggak nitipin anak saya ke situ biar belajar gitu, karena belum pesantren, sekalian aja deh diajarin gitu, nitip ya, boleh lah silakan belajar Safina, sini takrib saya ajarkan, nitip anak ke sini boleh. Ustadz, anak saya belum bisa sholat, boleh nggak saya nitipin biar belajar sholat di situ? Sini, belajar ngaji Quran, silakan sini. Tapi kalau Anda jamaah yang bilang, Ustadz, anak saya belum bisa puasa nih, tolong ajarin puasa ya buat anak saya titipin sebulan. Saya nggak nerima. Kenapa? Ngajarin 3 aja saya repot banguninnya. Ini ngajarin anak 5 lagi dititipin ke rumah. Saya nolak udah. Gitu kan gitu. Kenapa? Bangunin anak 3 aja repot. Gitu yang satu belum lagi rewel, udah pengen buka kulkas. Kalau udah siang gitu jam 1, kepala dimasukin gini biar dingin.
Nah, terus kemudian mulai ngerengek, pengen buka gitu kan. Akhirnya terpaksa lah ngambil motor, keluarin, kemudian keliling mau beli apa. Asal jangan buka aja. Ya, gitu asal jangan buka. Ketika begitu tamat dia beduk, kemudian dia minum, nggak buka hari itu. Aduh, alhamdulillah dia nggak buka juga, gitu kan. Ah, sukses saya ngajarin hari ini. Begitu ngeliat tanggalan, masih ada 29 hari lagi model kayak begini nih gitu. Nah, bukankah orang tua gitu ya? Gitu guru nggak ngajarin gitu. Itu makanya kalau ibadah puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena persoalan buruk kita kepada orang tua, wajar. Kenapa? Guru puasa pertama kita bapak ibu kita, bukan kiai, bukan ustaz. Begitu kita dengan suami dengan istri. Persoalannya bukan tidak ada suami yang durhaka, enggak. Persoalannya boleh jadi, kata sementara ulama, kenapa Nabi menyebutkan istri yang durhaka kepada orang tua? Ini kan persoalan imam dalam kehidupan rumah tangga. Seorang laki-laki diangkat menjadi imam dalam kehidupan rumah tangga, dia berat tanggung jawabnya, meskipun dia boleh jadi punya salah. Redaksi tersebut ada redaksi sosial. Kalau ada anak durhaka, maka anak ke orang tua datang, perintah sosial begitu. Walaupun yang salah itu adalah orang tuanya, tetap saja anak diperintahkan untuk datang. Itu kan bahasa-bahasa sosial gitu. Tetangga yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya, bukankah itu pun menjadi sebuah persoalan ketika ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sekelumit tentang ad-din al-muamalah. Gitu. Setidaknya juga ditambah lagi, selesai kita melaksanakan ibadah saum Ramadan 30 hari ini atau 29 hari lah kita kerjakan. Maka ibadah saum Ramadan ini ditutup dengan pembayaran zakat fitrah. Bukankah ditutup zakat fitrah ini? Nah, saat ini memang simpang siur. Para ulama mencoba untuk menghisap, meru'yat di kesempatan hari ini. Kalau mungkin hilal bisa dilihat sore hari ini, besok kita lebaran, kalau gitu. Persoalan lebaran mau besok mau lusa terserahlah. Yang terpenting saya cuma pesan, tunaikan zakat fitrah segera. Gitu. Persoalan Idul Fitrinya mau Rebo mau Kamis nggak jadi masalah. Yang penting zakat fitrah sekarang kita tunaikan. Supaya kalau memang lebaran besok hari, kita sudah plong bayar zakat. Sudah. Nah, kenapa puasa pula diimbangi ataupun diakhiri dengan pembayaran zakat? Ini juga kita bisa simpulkan ad-din al-muamalah. Ibadah itu kan proses interaksi. Puasa kita makhdo kepada Allah. Tapi bukankah bayar zakat kita ini sebagai ungkapan kita peduli kepada lingkungan. Nah ini gitu. Jadi sudah kepada Allah, kita peduli pula kepada lingkungan, bayar zakat. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, perintah Allah ketika manusia itu berzakat atau berinfak berulang-ulang kita temukan dalam Al-Quran. Wa anfiku, wa anfiku, wa anfiku, wa anfiku. Berulang kali kalimat wa anfiku muncul dalam Al-Quran. Infakkanlah oleh kalian harta-harta kalian itu. Sedekahlah kalian semua. Kalau saya boleh bilang, Allah cukup rewel dengan persoalan sedekah, buruan, sedekah, buruan, sedekah, buruan, gitu. Dengan kalimat anfiku, 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 anfiku. Berulang kali kata anfiku sampai puluhan, kata anfikunya puluhan. Belum lagi kalau ditambah dengan kata kerjanya, yunfikuna fi'il mudhari'nya. Mereka menafkahkan. Surat Al-Baqarah saya yakin ada, Ali Imran juga ada, sebab berpuluh kali ayat ini keluar dalam Al-Quran. Sedekahkanlah oleh kalian semua. Infakkanlah oleh kalian semua. Sehingga saya mungkin tidak salah kalau saya bilang, Allah kok ya rewel banget sih gitu ya. Memerintahkan kita anfiku, 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 anfiku. Buruan sedekah, buruan sedekah, buruan sedekah, buruan sedekah. Begitu. Nah, kenapa kerewelan Allah ini? Gitu. Maka ada ulama yang menyimpulkannya begini sebagai pesan beliau. Kalau kalian ketemu dengan perintah Allah wa anfiku yang artinya secara bahasa infakkanlah, atau dengan kata lain sedekahkanlah gitu. Kalau kalian ketemu dengan perintah Allah dalam Al-Quran yang berulang-ulang tentang infakkanlah, sedekahkanlah ini, maka tolong kalian harus pahami. Begitu pesan para penafsir hadis ini. Tolong pahami. Kenapa Allah rewel memerintahkan orang sedekah dan ditaruh dalam berbagai macam surat? Karena satu, suatu masa kamu tidak akan pernah sanggup lagi untuk bersedekah. Gitu. Ya, jadi kalau Allah pesan kepada kita berulang-ulang, buruan sedekah, buruan sedekah, buruan sedekah, gitu. Maka kamu harus pahami perintah Allah yang berulang-ulang ini kenapa ya?
Karena harus difahami, pertama, suatu masa kalian tidak akan pernah bisa bersedekah lagi karena kalian meninggal dunia pasti. Dan itu nggak tahu kita ini. Ya, suatu masa kalian akan meninggal dunia dan kematian itu tidak pernah kalian duga. Betapa sudahlah kita melihat dari kondisi corona saat ini, COVID yang hampir atau nyaris 2 tahun berkepanjangan tidak rampung-rampung. Bahkan grafiknya naik lagi, yang meninggal naik lagi. Bukankah kita melihat kenyataan rekan-rekan kita, saudara kita atau siapapun yang tahun kemarin dia masih ada dengan kita ini. Puasa tahun kemarin dia masih ikutan dengan kita ini. Tapi tahun ini bukankah dia tidak lagi ikutan puasa di Lebaran tahun ini? Jadi dapat dipastikan, buruan sedekah karena kamu suatu masa akan meninggal dunia dan kamu tidak pernah tahu kapan kamu meninggal dunia. Buruan sedekahkan. Gitu. Jadi kerewelan Allah ini harus kita pahami. Satu, kita nggak bisa sedekah karena kita mati. Gitu. Atau yang kedua, buruan sedekah. Suatu masa kamu tidak akan sanggup untuk bersedekah lagi. Bukan karena kamu mati. Kamu tidak punya potensi untuk sedekah pada suatu masa nanti. Kamu tidak punya potensi untuk sedekah suatu masa nanti. Betapa kita pun menyaksikan dampak COVID, pemukulannya dahsyat luar biasa. Bukankah kita rasakan saja dunia travel ini ataupun dunia bisnis kita hancur, terpuruk, belum lagi bisa bangkit. Beberapa tahun yang lalu kita bisa ngasih orang lain, udah kasih aja, udah sedekah aja, kenapa besok juga kita dapat lagi kok. Begitu pedenya kita bisa bilang waktu itu tuh, kasih aja, kasih, besok juga kita dapat lagi kok. Tapi bukankah sudah 2 tahun ini atau tahun ini kita sulit memberikan kepada orang lain? Ya, padahal tahun depan royalnya luar biasa orang itu. Kita dijajanin, kita ditraktir 2 tahun kemarin. Tetapi dampak dari COVID ini menyebabkan dia datang ke rumah minta sumbangan, minta tolong, bantuan. Siapa duga orang ini bisa sehancur ini? Gitu. Siapa duga? Dulu dia, royal, ayo Pak, mau beli apa sini? Yuk kita jajan, yuk kita kesana. Dulu 2 tahun kemarin orang ini sanggup melakukan itu. Tapi sekarang kita dengar kabar, dia memelas dan meminta bantuan. Siapa duga orang itu? Gitu. Bukankah dia sudah tidak sanggup memberi, bahkan sekarang ini meminta? Maka Al-Quran, buruan, satu masa kamu tidak sanggup melakukannya. Atau mungkin disebabkan karena secara fisik memang kita sudah tidak sanggup lagi memberi kepada orang lain. Gitu. Nah itu, jadi kerewelan Allah ini harus dipahami oleh kita semua. Kenapa Allah mengulang untuk infak, sedekah, dan sedekah. Karena boleh jadi kamu mati tidak mampu sedekah. Atau karena boleh jadi kamu sakit tidak mampu sedekah. Atau boleh jadi bisnismu hancur. Kamu sekarang tinggal pengen saja tapi tidak sanggup melakukan. Bahkan boleh jadi di antara kita ada yang saat ini mengeluarkan uang dan pertimbangan yang sangat berkali-kali dibandingkan 2 tahun yang lalu tinggal kasih aja lah. Besok kita dapat. Bukankah sekarang kita mengeluarkan uang harus dengan pertimbangan yang cukup ketat? Bukankah kita tidak bisa sebebas dan semudah untuk melakukannya sedekah pada saat ini? Atau mungkin saja nih, kenapa kita diperintahkan sedekah? Mungkin saja orang yang nerima sedekahmu itu sekarang udah nggak ada. Mungkin saja satu masa nanti orang yang biasa kamunya sanggup ngasih, sementara orang yang kamu kasih itu sekarang udah nggak ada. Bapak Ibu yang saya hormati, di keluarga saya ini ada budaya orang-orang tua, orang-orang tua seperti paman, bibi saya lah, uak gitu atau bibi dari kampung yang hidupnya susah, menjelang Lebaran nih, 5 hari sebelum Lebaran mereka biasa datang ke rumah gitu. Dia nggak perlu menyampaikan keinginannya, kita paham dia mau apa, gitu ya. Datang menjelang Lebaran, kamu nggak perlu ngomong, kita paham kamu mau apa, gitu. Nah saat itulah bukankah kita memberi kepada mereka, ada yang dibelikan kainnya, mau kenanya, ada pula uangnya lah, gitu. Nggak perlu kamu ngomong minta apa, saya paham menjelang Lebaran ini kamu maunya apa, yuk kita kasih uangnya. Ada paman, ada bibi, ada uak, atau ada orang yang saya kenal sejak kecil dengan beliau kenal dengan saya sehingga akhirnya tanpa malu dan ragu menjelang Lebaran dia datang, kasih. Tapi sekarang mereka itu tidak lagi mengetuk pintu rumah saya. Kenapa? Mereka meninggal sudah. Gitu. Sekian orang itu sudah tidak mengetuk rumah saya lagi saat ini. Mereka meninggal. Saat ini yang ada apa? Tinggal
aduh kangen banget ya kalau mereka masih ada gitu kan. Pengen ngasih lagi gitu. Mana sekarang udah lumayan gitu. Zaman dulu paling cuma bisa ngasih 10. Sekarang bisa kayaknya ngasih 100, tapi orang yang pengen dikasih 100 itu sekarang sudah tidak ada. Betapa dia dulunya pada saat diberi itu selalu doain lagi, mudah-mudahan rezekinya lancar ya, mudah-mudahan sukses karirnya ya, mudah-mudahan dimudahkan segala macam urusannya lah. Dulu dia doain kayak gitu, doanya sekarang berhasil, tapi ketika saya ingin membeli lebih kepada mereka, merekanya nggak ada. Nyesel nggak tuh? Sehingga ketika mereka datang, almarhum bapak saya yang hari ini genap 8 tahun beliau pergi karena dua hari sebelum lebaran beliau pupus meninggal dunia tahun 2013 yang lalu. Jadi hari ini saya mengenang beliau itu. Nah, salah satu ungkapan beliau ketika orang-orang tua itu datang apa? Kalau ada rezekinya dikasih aja orang tua itu. Daripada nanti kamu nyesel kalau nggak ngasih. Mendingan nyesel ngasih daripada nggak ngasih. Ternyata ucapannya benar. Dulu ngasih 10, sekarang bisa 100 saya ngasih. Tapi mana orangnya? Bukankah mereka nggak datang? Dulu 10 girangnya luar biasa, doanya panjang. Dikasih 10 aja doanya panjangnya luar biasa. Mudah-mudahan rumahnya bisa kebangun lebih bagus lagi ya. Mudah-mudahan bisa haji ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Bukankah doa mereka satu persatu sekarang ini terwujudkan? Tapi mana orangnya? Nggak ada sekarang ini. Saat itulah muncul tinggal penyesalan. Aduh, andai mereka masih hidup ya kita bisa ngasih lebih kepada mereka ini. Jadi kalau gitu buruan infakkan. Jadi kalau gitu, kalau seandainya kita mendengar ataupun membaca berulang-ulang wa anfiku atau yunfikuna, pahami dalam pandangan otak kita ini atau ingatan kita ini bahwa perintah atau kerewalan Allah itu karena suatu masa kita mati, nggak mungkin kita bisa sedekah. Atau yang kedua kita sakit nanti kita nggak sanggup lagi ngasih, gitu kan? Atau boleh jadi orangnya yang kita kasih malah nggak ada, kitanya hebat sekarang ini orangnya nerima nggak ada. Nah, pada saat berlebaran tiba, saya yakin banyak orang berharap kemurahan gitu dari orang lain, terutama saudara-saudara kita yang kanan, yang kiri, yang depan, yang belakang. Setidaknya adalah harapan sedikit dari kita semua, dan ketika kita memberikan kepada mereka semua, doanya panjangnya luar biasa. Gitu ya, kita mungkin sediakan uang-uang receh ataupun uang-uang baru yang kita berikan, kemudian mereka mengucapkan wah terima kasih ya Bibi, terima kasih ya Mang, terima kasih ya, mudah-mudahan rezekinya lancar, banyak dan berkah. Boleh jadilah doa mereka yang tulus ikhlas itu yang menggetarkan arasnya Allah, yang kita sukses sekarang akibat doa mereka. Gitu. Jadi jangan pelit ketika itu memberi kepada orang lain. Nah, di sini kita berlebaran. Satu, beribadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah puasanya sebagai hubungan baik kepada Allah. Gitu. Dan kemudian kita peduli kepada lingkungan dengan bayar zakat sebagai muamalahnya. Kalau hubungan kita baik saja kepada Allah tapi buruk kepada lingkungan, Allah tidak nerima. Bahkan patut dicatat para pemirsa Anatama yang saya hormati, ada satu surat dalam Al-Quran yang saya kalau biasa sih kayaknya seminggu sekali deh, nggak pernah lepas baca ayat ini. Pasti Bapak Ibu semua hafal ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Begitu ayatnya. Saya yakin kita semua yang ada di sini masa iya sih nggak hafal ayat ini. Ini kan surat yang di awal-awal hidup kita ketika kecil adalah bagian dari surat-surat pertama yang kita hafal. Kita pakailah dalam sholat. Ini kan ayat alternatif kalau kita sudah agak bosan dengan kuliah kulhu. Gitu ya. Subuh kuliah kulhu, zuhur kuliah kulhu, asar kuliah kulhu. Kayaknya ganti dikit deh aro'aita gitu. Nah, ini kan alternatif nih, gitu. Nah, aro'aita ini saya baca minimal seminggu sekali supaya mengingatkan kepada saya, dan saya ingin mengingatkan pula kepada pemirsa semua. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa sih orang yang mendustakan agama itu? Siapa sih orang yang mendustakan agama itu? Nah, dalam Al-Qur'an pernah mungkin saya sampaikan. Al-Qur'an itu punya dua model pertanyaan. Pertama, pertanyaan Allah dijawab oleh Allah. Yang kedua, pertanyaan Allah, silakan manusia jawab begitu, ya. Jadi ada dua model pertanyaan dalam Al-Quran. Pertama, pertanyaan Allah dijawab oleh Allah. Kedua, pertanyaan Allah, silakanlah manusia jawab.
Nah, kalau pertanyaan Allah dijawab oleh Allah, karena kalau manusia diperintahkan untuk menjawabnya, pasti manusia tidak sanggup menjawab karena belum paham atau tidak pernah tahu tentang pertanyaan itu. Salah satu contohnya begini pertanyaan Allah yang Allah jawab sendiri. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kiamat, kata Allah. Al-Qari'ah, kiamat. Mal Qari'ah, tahu nggak kamu tentang kiamat? Allah bertanya kepada kita, kiamat, tahukah kamu tentang kiamat? Allah nggak berikan kesempatan kepada kita untuk menjawab kiamat itu apa. Karena definisinya kita tidak tahu, kejadiannya belum pernah kita rasakan. Maka akhirnya Allah bertanya, Allah menjawab. Tidak diberikan kesempatan kepada kita untuk menjawab. Karena kamu belum tahu tentang kiamat itu. Berbeda halnya kalau jawaban itu aman. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tahukah kamu orang yang punya, samakah menurut kamu? Atau apakah menurut kamu sama orang yang punya pengetahuan dengan orang yang tidak punya pengetahuan? Dengan kata lain Allah nanya, apakah menurutmu sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Saya pernah menyampaikannya. Pasti jawabannya tidak, semuanya seragam. Apakah kamu tahu orang yang buta, bagaimana pendapatmu? Apakah orang yang buta sama dengan orang yang melihat? Pasti jawabannya akan sama, tidak ada perbedaan. Tetapi kalau jawaban tersebut tidak diketahui oleh manusia, Allah langsung jawab. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikan ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang tidak peduli terhadap nasibnya orang yatim. Nasibnya orang yatim. Bukan nasibnya anak yatim, nasibnya orang yatim. Bukan sekedar anak yatim. Cuman kita ini di Indonesia kalau terjemahkan yatim cuman anak yatim saja. Padahal Al-Quran memperkenalkan 3 keyatiman itu. Yatim itu secara definisinya man la waliyalahu, orang yang tidak punya pelindung. Itu namanya yatim. Siapa orang yang tidak punya pelindung yang wajar dinamakan yatim? 1, anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya dan dia belum bisa mandiri, yatim namanya. 2, seorang wanita yang ditinggal mati atau wafat oleh suaminya dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan normal untuk anak-anaknya pula. Atau kita mengatakan janda yang suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak, dan wanita ini tidak sanggup mengurus anak-anaknya secara material. Mereka yatim, para janda itu. 3, yang namanya yatim itu adalah orang yang ketika sudah di usia tuanya, di usia senjanya, yang seharusnya anak-anaknya yang menghidupinya, tapi ketika sudah tua justru ditinggal oleh anak-anaknya. Maka orang tua yang jompo ini, yang anak-anaknya tidak pernah mau mengurus orang tuanya, mereka dinamakan yatim. Jadi yatim itu 3. 1 bisa jadi anak yatim, 2 bisa jadi wanita janda yatim, 3 adalah orang yang ketika tua tidak lagi diurus oleh anak-anaknya, padahal dia butuh perlindungan anak-anaknya. Mereka yatim. Siapa orang yang mendustakan agama ini? Mereka adalah orang yang tidak peduli terhadap kehidupan yatim. Mereka tuh. Itu. Nah, kalau gitu bukankah Allah bilang mereka itu? Bapak Ibu yang saya hormati, Mbak Dini yang saya hormati, kalau di depan saya ini ada jam, saya pegang jam ini. Maka saya akan berkata untuk jam ini. Jam ini, gitu kan? Kalau gitu jam ini dalam pegangan saya kan cukup dekat kan? Jam ini. Atau saya berkata, kacamata ini. Ya kan? Tapi kalau di ruangan saya ini ada jam dinding, saya bilang jam itu, gitu, ya kan? Kalau jam ini, tapi jam dinding itu. Kalau saya menunjuk kepada ini, kalau gitu antara saya dengan benda yang ditunjuk ini dekat kan? Bahkan boleh saja di dalam genggaman saya. Tapi kalau saya sebut itu, bukankah saya yang menunjuk dengan benda yang ditunjuk itu jauh? Nah, bukankah begitu muamalah itu? Allah bilang bahwa mereka itu, bukan mereka ini.
Gitu. Kalau gitu antara Allah dengan orang yang ditunjuk itu jauh sebenarnya. Dia aja yang merasa kepedean dekat dengan Tuhan gitu. Sholatnya sampai jidatnya hitam gitu. Terus kemudian puasanya sendiri, umrohnya berkali-kali dengan hajinya, boleh jadi menyebabkan dia liburan umroh, hajian pun umroh. Upaya dia mendekatkan diri kepada Allah, tapi Allahnya yang didekati oleh orang ini bilangnya mereka itu, bukan mereka ini. Seharusnya sholat malam kita ini bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan atau Allah. Seharusnya umroh kita bisa mendekatkan diri kita dengan Allah. Gitu. Tapi ternyata enggak. Allah tetap menuduh orang tersebut. Mereka itu bukan mereka ini. Ketika kita melaksanakan sholat tapi kita tidak peka dengan lingkungan. Ketika kita berumroh tapi kita mengabaikan orang lain. Nah, bukankah mereka itu? Kitanya aja yang so pede, so deket gitu. Allahnya tetap aja menuju kita mereka itu. Kenapa? Karena dengan lingkungan kita buruk. Nah, inilah yang saya maksudkan di kesempatan sore hari ini dengan menyampaikan ad-din al-muamalah. Beragama itu adalah interaksi. Sayang kalau puasa kita entah 29 atau 30 hari ini, kemudian menguap begitu saja karena proses interaksi kita buruk dengan lingkungan kita. Maka agar ibadah kita, puasa kita lebih bagus, akhirnya boleh jadi tradisi di Indonesia ini berlebaranlah karena kita khawatiran anak dengan orang tua, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga. Kalau mungkin kesadaran kita muncul sekarang ini orang tua kita sudah meninggal dunia. Seringkali penyesalan kita ketika orang tua sudah meninggal dunia baru kita nyesel. Itu kan seringkali begitu. Aduh, kalau orang tua saya ada nih, berandai-andai. Andai-andai kita setinggi langit pun tidak akan pernah menghidupkan kembali orang tua kita yang di dalam kubur itu. Nggak ada. Nggak bisa gitu. Andai, aduh kalau umpamanya, andai kata bila mana gitu. Selalu aja kita mengandaikan itu gitu. Tapi bukankah mereka telah pupus? Bukankah mereka telah meninggal dunia? Gitu. Makanya beruntunglah kepada siapapun yang hadir di tempat ini selama masih punya orang tua, lakukan yang terbaik untuk mereka. Karena boleh jadi mereka guru ibadah puasa kita pertama kali. Buruknya kita dengan mereka, buruk kita dengan Allah SWT dan tidak diterima amal ibadah puasa kita. Datangilah ketika mereka nanti berlebaran, bahkan tidak hanya sekadar lebaran yang kita datangi. Tiap saat boleh jadi kita memberikan sesuatu. Dan pastikan kalau saya memberi tahun ini belum tentu tahun depan untuk bisa lagi. Dan yang dipentingkan bakti gitu. Bukan berarti bakti itu harus ketemu kan? Bukankah bakti kita kepada orang tua kita melakukan yang terbaik, orang tua bangga, bukankah itu bakti? Meskipun kita tidak bertemu. Bukankah sekarang ada larangan mudik yang menyebabkan kita tidak bertemu? Kita tidak perlu menyesali larangan tersebut disebabkan karena memang upaya pemerintah untuk menghalau ataupun membatasi lah ruang gerak dari kita supaya tidak menyebar begitu banyak ini. Tapi bukankah bakti kita tidak hanya sekedar datang, minta kepada mereka yang seringkali dalam bahasa ngocolnya datang kita cuma bawa duit 100.000, tapi pulang ke Jakarta bawa beras, bawa rengginang segala macam yang harganya lebih dari 100.000. Bakti kita nggak cukup dengan itu. Kalaupun ternyata kita ingin bakti kepada orang tua meninggal dunia, bukan kuburannya yang harus kita datangi. Pemerintah Jakarta membatasi, dilarang untuk berkunjung ke kuburan tahun ini, tapi bukan berarti membatasi kita untuk bakti kepada orang tua. Karena yang diharapkan oleh yang meninggal dunia itu doa dari anak-anaknya, bukan berkunjung ke kuburannya. Nah, kalau gitu bukan lakukan itu semua sebagai upaya kita agar memuluskan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terganjal dengan urusan-urusan manusia. Dan berikanlah gembira kepada orang lain. Dengan sedikit memberikan sedekah, nggak banyak lah mungkin kita siapkan uang 5.000 berapa biji sih itu keponakan atau saudara, tapi doa mereka yang ini tulusnya, mudah-mudahan uang lancar ya, rezekinya banyak ya, sehat walafiat ya. Bukankah yang menyebabkan kita saat ini sukses boleh jadi doa-doa orang yang tulus ikhlas itu hanya diberi 10-20 ribu sebesarnya 100 atau 150 ribu, tapi doa mereka menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang berdoa karuan, nggak ikhlas kalau kita bilang sih kita berdoa itu kita pengen sukses. Tapi kalau dia berdoa untuk kesuksesan kita belum tentu dia merasakannya kok. Tapi bukankah mereka telah tulus mendoakan kita semua? Sehingga mudah-mudahan ya kalau saya bilang bantuan langsung tunai yang besok mau diberikan sudah disiapkan amplopnya pula yang lucu-lucu. Kemudian ketika diberikan kepada mereka, mereka berdoa. Inilah hubungan kita kepada Allah di bulan puasa dan hubungan kepada manusia dengan cara yang baik. Berharap ibadah puasa kita mulus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ad-din al-muamalah, beragama itu bagusnya atau beragama adalah interaksi. Bagusnya kepada Allah, bagusnya kepada lingkungan, barulah orang itu beragama dengan baik. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh ini diakhiri dengan membayar zakatnya, diakhiri dengan persiapan memberikan kepada saudara-saudara kita meskipun tidak banyak, akan memuluskan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Kita ingin Allah menyebut kita, mereka ini tidak menyebut kita dengan ungkapan mereka itu. Kalau mereka itu, kita masih jauh dengan Allah. Tapi kalau Allah sudah menyatakan mereka ini, maka insya Allah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Mbak Dini, kami kembalikan atau saya kembalikan kepada Mbak Dini karena memang waktu maghrib makin hari makin maju biar ada persiapannya. Silakan kepada Mbak Dini. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. 3 ayat yang dirangkai dalam waktu singkat, padat, jelas, sangat berhubungan sekali dengan, ya itulah ad-din al-mu'amalah. Agama adalah interaksi. Waktu baru-baru dapat tema ini, saya agak-agak bingung Pak Ustadz. Agama adalah interaksi. Ini apa sih maksudnya Pak Ustadz? Kemudian saya buka ayatnya, saya baca tafsirnya. Oh ya, baik. Akan kemana Pak Ustadz membawa kajian pada sore hari ini? Baik, jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan bisa melalui chat atau boleh juga untuk diaktifkan kameranya atau mic-nya untuk mulai bertanya. Baik, Pak Ustadz, sebelum ada yang bertanya, aku mau tanya dulu. Silakan. Kalau kan diantaranya adalah memaafkan ya Pak Ustadz. Ini yang berat nih. Karena ada orang yang kalau maafin sih udah, cuma nggak mau ketemu lagi sama tuh orang tuh gimana gitu. Kalau kayak gitu apakah akhirnya kita sudah atau maafin udah tapi nggak mau berurusan lagi lah gitu kan, nggak mau berbisnis lagi dengan orang itu. Nah kalau kayak gitu bagaimana? Apakah dengan seperti itu maka interaksi kita menjadi buruk? Mbak Dini, andai saja saya tidak menemukan buku yang satu ini, kitab yang satu ini, saya tidak mampu menjawab pertanyaan Mbak Dini ini dengan pasti. Andai saja. Tapi alhamdulillahnya saya bertemu dengan sebuah kitab namanya Sirah Nabawiyah. Dari judulnya saja mungkin bisa ditebak, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Tebal bukunya Mbak Dini. Berapa tahun saya menghabiskannya karena disambi gitu. Sebentar agar tidak story. Tebal buku itu Mbak Dini gitu ya. Saya baca pelan-pelan hingga menghabiskan kurang lebih waktu hampir 3 tahun untuk menghatamkannya. Karena pelan-pelan gitu ya. Sampai akhirnya saya sampai pada bagian akhir kehidupan Nabi SAW. Saat bagian akhir itulah diceritakan ada sebuah peristiwa yang cukup populer namanya Fathul Makkah gitu. Yang kemudian turun ayatnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba gitu. Nah, Fathul Makkah itu Nabi Muhammad pulang kampung setelah di Madinah berapa tahun dan kemudian beliau telah menjadi seorang raja dan sekaligus nabi, katakan pemimpin sebuah negara, berangkatlah beliau. Begitu datang beliau tidak maksud menjajah, hanya sekedar mau umroh Fathul Makkah itu. Tapi dipahami oleh orang lain atau orang-orang kafir Makkah itu ingin menghancurkan. Enggak, dan Nabi membuktikan beliau datang dengan aman, dengan tenang, hanya umroh beliau keluar. Tapi malam harinya Mbak Dini, orang-orang Mekah itu semua tanpa terkecuali berbondong-bondong mendatangi kemah Nabi Muhammad yang ada di perbatasan Mina dengan Muzdalifah. Karena Nabi nginep di situ nggak mau ganggu orang lain gitu. Datang ribuan itu dipimpin oleh Abu Sofyan Mbak Dini. Maka beliau Abu Sofyan ini berikrar meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW atas perbuatan beliau selama ini yang membenci bahkan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Selesai beliau meminta maaf, beliau syahadat. Nah, satu persatu minta maaf dan bersyahadat.
tiba masanya ada seseorang bernama Wahsy di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy datang, dia minta maaf, gitu si budak ini. Begitu ngelihat Wahsy minta maaf, apakah Nabi maafkannya? Iya. Nabi maafkan ketika dia bilang, saya minta maaf, saya maafkan. Gitu. Tapi Nabi kemudian bilang begini, Mbak Dini. Baik, aku maafkan semua kesalahan-kesalahanmu. Aku maafkan. Tapi tolong catatannya. Satu saja catatannya. Jangan pernah engkau menampilkan wajahmu di hadapanku seumur hidupku ya. Jangan pernah engkau tampilkan wajahmu di hadapanku seumur hidupku. Gitu kata Nabi. Nah, silakan. Gitu. Nah, mungkin dipahami kalau kita tidak paham, oh Nabi dendam dong. Masa memaafkan begitu, nggak kepengen ngelihat seumur hidup sih, gitu kan. Nabi dendam dong kalau gitu. Pakar-pakar hadis nggak ada yang berani ngomong kayak begitu. Tapi kenapa ucapan Nabi, kamu jangan pernah kau tampilkan wajahmu di hadapanku seumur hidupku ya, gitu. Nah, ucapan ini dipahami oleh para ulama gini, karena Wahsy ini pernah membunuh paman Nabi bernama Hamzah waktu perang di Jabal Uhud itu. Sampai kalau kita ziarah ke Jabal Uhud, kan ada pamannya Hamzah. Sampai-sampai Ustadz Imam, Bang Zulfan kalau udah di bus tuh ataupun Assalamualaikum ya Amma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Hamzah, kan gitu. Nah, karena salah satunya adalah Hamzah di situ, gitu kan. Nah, kenapa sih sampai Nabi berkata begitu? Karena Wahsy membunuh Hamzah. Kalau dalam persoalan perang, dengan dibunuh biasa, Mbak Dini, gitu ya. Perang itu kalau nggak saya bunuh dia, ya dia pasti bunuh saya kan. Nah, yang Nabi nggak terima ini Wahsy kelewatan bunuhnya. Sudah dibunuh, dimutilasi pula pamannya itu. Hidungnya dipotong, telinganya dipotong, dadanya dibelah, kemudian hatinya diambil gitu. Nah, di sini yang kemudian Nabi tuh merasa nggak nyaman dengan kondisi. Kalau kamu bunuh, ya itu resiko perang. Tapi kalau mutilasi, kamu kelewatan. Begitu ngelihat Wahsy lagi, akhirnya Nabi Muhammad terbayang lagi wajah pamannya yang dimutilasi oleh Hamzah ini. Kalau ngelihat Wahsy, gitu. Nah, akhirnya Nabi Muhammad memaafkan Wahsy, tapi beliau tidak ingin berjumpa dengan Wahsy disebabkan karena khawatir Wahsy menjadi pemicu ingatan Nabi untuk ingat pamannya dimutilasi lagi. Atau dalam bahasa psikologinya, Wahsy ini jadi stimulus Nabi Muhammad mengingat masa lalu. Mbak Dini, kita ini punya otak. Dan otak kita ini dibagi 3. Sadar, ambang sadar, bawah sadar katanya. Kalau waktu dulu saya belajar ilmu psikologi, sadar, ambang sadar, bawah sadar. Kalau sadar tuh gini, kalau kita ditanya langsung jawab, kunci di mana? Tuh di situ tuh, ambil sana di lemari. Nah, itu namanya sadar. Masih ingat banget, fresh. Tapi kalau udah di ambang sadar, kunci di mana? Ntar dulu. Di mana ya? Saya lupa tadi naruhnya. Ntar saya mikir dulu. Nah, 10 menit kemudian, oh di situ. Nah, itu udah ambang sadar tuh. Kalau bawah sadar kita udah nggak inget lagi udah. Kecuali ada rangsangan yang menyebabkan yang sudah lupa itu muncul. Mbak Dini, sekolah SD kita udah lupa, Mbak Dini. Tapi kalau kita berangkat dan balik ke sekolah SD lagi, ini kan dulu ada Mang Maman nih yang jualan es puter, gitu kan? Pakai sirup bango, gitu. Di sini nih tempatnya nih, dia ada jual ini nih, gitu kan? Nah, kalau gitu, bukankah kita bisa ingat lagi disebabkan karena kita melangkah ke situ ada stimulus, gitu. Sampai Bang Mamannya atau Mang Mamannya kita tahu namanya tuh. Padahal sebelumnya kita nggak. Jadi kalau gitu Nabi menghindari stimulusnya ini nih supaya kenangan beliau dengan Hamzah itu nggak muncul-muncul lagi. Wahsy ini jadi pemicu. Maka Nabi nggak mau ketemu. Dengan dalil inilah kalau Mbak Dini bilang, Pak, kalau saya mungkin ada persoalan dengan seseorang sehingga kalau saya ketemu bukan saya nggak maafin Pak, udah selesai sebenarnya sih. Cuman kalau ngeliat orang ini kok ya muncul lagi nggak enaknya Pak, gitu kan? Sampai kita mutusin nggak bisa lagi sama dia, kapok deh. Kalau saya udah maafin udah selesai. Tapi kalau untuk urusan nyambung bisnis enggak deh. Atau bahkan saya nggak kepengen ketemu deh sama orang itu lagi, takutnya ntar muncul lagi Pak. Boleh. Itu bukan berarti kita tidak memaafkannya. Kita boleh karena khawatir ada hal yang tidak baik yang muncul. Dalam ilmu usul fikih disebut dengan sadduz dzara'i, mencegah sesuatu yang buruk yang bisa muncul karena sebuah perbuatan. Kalau itu saya nggak ketemu. Akhirnya ditutup. Wahsy ini merasa sedih ketika Nabi tidak mau bertemu. Tapi dia akhirnya bangga ketika Wahsy sanggup membunuh seorang yang mengaku-ngaku jadi nabi palsu. Namanya Musailamah al-Kadzab. Dibunuh oleh Wahsy
Saat itulah Wahsy bilang, dulu boleh jadi aku tidak disukai oleh Nabi, tapi sekarang mungkin aku disenangi oleh beliau, kata Wahsy dengan bangganya, pada saat beliau perang dan berhasil membunuh orang yang mengaku jadi Nabi itu. Jadi kesimpulannya, bolehkah saya tidak bertemu dengan seseorang disebabkan karena ada faktor nanti jadi pemicu dan nggak beres akhirnya luka lama saya muncul lagi? Boleh, kalau hal itu sebagai langkah preventif atau antisipasi. Andai saya tidak ketemu cerita itu, susah jawab pertanyaan Mbak Dini. Demikian Mbak Dini. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Baik, waktu sudah menunjukkan 17.36. Mohon maaf Bapak Ibu, kita harus segera akhiri karena sebentar lagi juga waktu maghrib. Pak Ustadz dimohon untuk ditutup dengan membaca doa. Bapak Ibu yang saya hormati, di detik-detik Ramadan yang akan berakhir meninggalkan kita. Kita nggak ingin sebenarnya meninggalkan Ramadan, tapi Ramadan sebagai sang tamu tetap akan pulang. Dia sudah mengemas-ngemas kopernya, dan sebentar lagi dia akan pergi meninggalkan kita. Pertanyaan berikutnya, tamu agung ini akankah kita jumpai tahun depan? Dia berjanji tahun depan akan hadir lagi, tapi belum tentu dia datang kepada kita untuk kita bisa menikmatinya. Belum tentu, gitu. Maka berharap besar di tahun ini kita berharap ibadah puasa kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetap kita meminta kepada Allah agar bisa diperjumpakan dengan Ramadan berikut lagi. Bukan karena kita serakah hidup di dunia ini, karena masih merasa malu hidup ini masih banyak kotor dan berlumur dengan dosa. Belum banyak ibadah yang kita lakukan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berharap munajat kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita penuh dengan tadarruknya, berharap Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita di bulan Ramadan yang suci ini. Ada hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tamim taqsiruna ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifatin mubarakati min su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asya'i mardudin. Ya Allah, puji dan syukur atas nikmat dan anugerah-Mu selama ini kepada kami. Jadikan kami tergolong hamba-Mu yang pandai bersyukur. Jangan Engkau cabut nikmat yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Golongkan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, salawat dan salam semoga Engkau melimpah curahkan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu di dunia ini, tapi jangan Engkau halangi kami bisa bertemu dengan beliau di akhirat kelak nanti dan meraih syafaatnya, bahkan bertemu dengan beliau seperti jari tengah dengan telunjuk ini, kami dekat dengan beliau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahan kami kepadamu, baik kepada manusia, kepadamu dan kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu karena mereka telah mendekap kami saat kami kecil dahulu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai kata mereka sudah meninggal dunia kembali kepada kami, mohon ampuni segala dosa dan kesalahannya. Wafatkan mereka dalam kondisi husnul khatimahnya. Dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jadikan amal baik kami mengalir pahalanya ke mereka semua. Andai kata mereka masih hidup dan ada bersama dengan kami munajat kepadamu agar Engkau memanjangkan usianya dalam keberkahan. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bisa bakti lebih lama dan panjang lagi, karena mereka keramat hidup bagi kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kami. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau ridha. Dan kami mohon kepadamu agar Engkau bisa mempertemukan kami dengan Ramadan lagi, Ramadan lagi, dan Ramadan lagi. Bukan kami serakah hidup di dunia ini, tapi kami malu pulang masih berlumur dosa kepada Engkau. Berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri hari demi hari, tahun demi tahun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan Engkau terima zakat kami, puasa kami, dan amaliyah kami. Berkahi putra-putri kami, jangan Kau berikan kesulitan kepada mereka. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa melihat keluarga kami dan keturunan kami sukses sebagai arahan dan didikan kami, sehingga kami bangga ketika satu masa meninggal berhadapan dengan Engkau nanti.
Ya Allah, masih banyak keinginan ke hati kami, tapi tak sanggup Ustaz kami mengutarakannya. Tapi kami yakin Engkau Maha mendengar dan Maha mengumpulkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya selama ini yang terus setia hadir di setiap hari Jumat atau Selasa dengan Sabtu dengan Anatama dalam tayangan menjelang berbuka. Insya Allah Allah berikan keberkahan, insya Allah Allah berikan kemudahan, dan Allah keluarkan kita dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih saya kepada Anatama dan kru juga, khususnya kepada Pak Budi dan Bu Alin yang memberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim, bermuajah dengan jamaah-jamaah, menghilangkan atau mengobati rasa kangen saya dengan mereka semua, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu untuk bisa umroh dan haji kembali. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Selamat melanjutkan saum Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah rangkaian acara kajian Ramadan Anatama di 1442 Hijriah. Tentunya acara ini insya Allah tidak akan berakhir. Kita akan insya Allah akan ada kajian-kajian berikutnya nanti setelah Ramadan. Untuk informasinya lebih lanjut, bisa dipantau melalui Facebook atau Instagram Anatama, atau juga melalui kru-kru dari Anatama. Bagi Bapak Ibu yang telat bergabung di Zoom meeting ini, dapat melihat juga tayangannya di YouTube Anatama Travel. Bisa melihat dari kelengkapannya dari awal sampai akhir acara. Demikian, saya Dini Rubiatun pamit undur diri. Sebelumnya kita foto bersama dulu seperti yang sudah menjadi sunnahnya Anatama Travel. Mohon Bapak Ibu diaktifkan kameranya untuk bisa berfoto bersama. Mas Imam. Sudah? Silakan. Baik, ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita akhiri kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Asri. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sampai ketemu. Amin. Ya, sampai ketemu lagi Pak Asri, Pak Pur. Sampai ketemu. Semuanya. Pak Budi. Ya. Semuanya. Ya, izin pamit ya. Oke, terima kasih.